Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati kolega saya Pak Sekjen, dan tentunya yang saya hormati Pak Farudin Putra dan Mas Randy dari Ketua Pelaksana Survei Penilaian Integritas KPK. Dan tentunya Ibu Bapak sekalian para hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur, alhamdulillah siang ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri kegiatan sosialisasi hasil survei penilaian integritas tahun 2023 di Kementerian Perdagangan. Dan rasa apresiasi kami kepada Pak Putra dan Mas Edi bisa hadir untuk memberikan sedikit pemaparan kepada teman-teman terkait masalah penilaian integritas yang akan kita capai nantinya untuk 2024 ini. Tidak panjang lebar kami sampaikan karena waktunya juga terbatas. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka. Mari kita wujudkan ASN Kementerian Perdagangan yang berintegritas dan berakhlak untuk Indonesia yang lebih baik. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan tentunya kegiatan ini menjadi acuan kita untuk bersama-sama kita berkolaborasi bagaimana meningkatkan penilaian dari teman-teman KPK agar survei penilaian integritas kita ini dapat meningkat di tahun 2024. Demikian Ibu Bapak sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekjen, alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Kemudian dari Pak Inspektur juga sebagai mitra dari KPK yang di masing-masing kementerian dan lembaga, juga Pak Ses juga hadir, Bapak Ibu eselon 1, eselon 2 beserta jajarannya, dan baik yang offline maupun yang online. Kami cukup apresiasi dengan kehadiran ini karena memang ini menjadi satu perhatian kita bersama ya sama-sama. Izinkan nanti sedikit kami memaparkan tentang hasil SPI tahun 2023 dan persiapan pelaksanaan di SPI tahun 2024. Jadi yang menilai ini adalah Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian yang menilai daripada lembaga Bapak Ibu sekalian. Jadi KPK hanya sebagai penyelenggara. Jadi menyiapkan wadahnya, menyiapkan surveinya, tapi yang menilai adalah Bapak Ibu sendiri. Baik, izinkan saya akan coba mulai langsung dengan sedikit paparan mengenai apa itu SPI mungkin dari Bapak Ibu, karena memang ini sudah tahun ketiga ya, tahun ketiga. Jadi kalau dihitung dari tahun 2021 ini sudah tahun ketiga, tapi sesungguhnya SPI itu sudah dilaksanakan, kita sudah menyelenggarakan dari tahun 2007 Pak. Di 2007 kita sudah melaksanakan. Dan momentumnya di tahun 2019 kita melakukan SPI dengan cara tatap muka, waktu itu bekerjasama dengan BPS. Baru sejak 2021 kita lakukan secara masif dengan cara online, karena memang kita tahun 2019-2020 kita mendapatkan COVID-19 sehingga kita paksa untuk melaksanakan secara online. Iya Bapak Ibu sekalian, jadi apa sebenarnya SPI ya gitu. Banyak tadi saya ngobrol sama teman-teman di sini, wah ini banyak sekali istilah-istilah dari KPK, istilah-istilah kemudian direktoratnya banyak juga kegiatannya banyak seperti itu ya. Jadi SPI merupakan satu kegiatan survei yang tugasnya untuk melakukan pemetaan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ingin memetakan kemungkinan potensi terjadinya resiko korupsi. Istilahnya kalau kita analogikan, kalau kita bicara kesehatan kita ini sedang melakukan medical check up. Jadi medical check up diri kita sendiri nih. Kita medical check up kira-kira dengan kesadaran kita, kira-kira di mana sih kemungkinan permasalahan dalam tubuh kita yang kita rasakan. Apakah di jantung kita, apakah tekanan darah kita, apakah kolesterol kita. Dengan kita jujur dengan diri kita sehingga kita tahu, oh penyakit kita di sini, mari sama-sama kita perbaiki gitu ya. Oh ternyata darah tingginya, berarti kita harus turunkan darah tinggi kita. Oh kolesterolnya, berarti kita lakukan untuk treatment untuk mengurangi kolesterol gitu. Jadi tadi sebenarnya kata Pak Inspektur bahwa tidak semata-mata mengejar nilai ya Pak ya.
Jadi lebih kepada perbaikan, bagaimana perbaikan yang akan kita lakukan. Jadi tujuan daripada SPI sendiri adalah untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan mendorong perbaikan sistem. Jadi kita mencegah dan memperbaiki kira-kira sistemnya apa. Ada 5 keistimewaan dari SPI. Yang pertama, SPI ini mengukur bukan hanya data survei Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah kita dapat data survei, kita akan koreksi dengan faktor-faktor yang sifatnya data objektif. Jadi mohon maaf kalau umpama nilai Bapak Ibu surveinya 90, tiba-tiba kebetulan di instansi Bapak Ibu ada OTT, langsung anjlok. Itu sebagai faktor koreksi. Jadi percuma survei kalau memang tetap tindakan ada gitu. Jadi makanya salah satu pengurang atau faktor koreksi daripada hasil nilai adalah data objektif tadi yang berbentuk baik langsung secara tindakan maupun dalam bentuk laporan yang sudah terverifikasi. Jadi kalau ada laporan dari terverifikasi dari kelembagaan Bapak itu sebagai faktor pengurang. Dan maksimum pengurangannya nanti 20% Bapak Ibu sekalian dari nilai. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita fokus pada hal-hal yang bersifat untuk pencegahan korupsi. Jadi nanti kalau memang di pelayanan, ya pelayanan yang kira-kira berhubungan dengan korupsi. Apa umpamanya ada suap, gratifikasi dan sebagainya. Kemudian dalam hal ini juga survei kita lihat dari 3 sisi. Jadi dari sisi internal, dari Bapak Ibu sebagai pegawai yang merasakan aktivitas sehari-hari. Jadi dari internal, kemudian dari eksternal. Siapa eksternal? Eksternal itu adalah masyarakat yang kita layani. Baik masyarakat secara perorangan maupun masyarakat secara kelembagaan. Termasuk di dalamnya adalah mitra-mitra kita, para vendor dan sebagainya. Itu sebagai masyarakat eksternal. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi atas, dari expert. Expert itu melihat secara helikopter view. Jadi melihat bagaimana kelembagaan dalam hal ini Kementerian Perdagangan secara keseluruhan. Ya itu dari expert, jadi dari tiga sisi tadi. Kemudian dalam hal ini juga kita tidak hanya melahirkan indeks atau skor, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan. Hal-hal apa yang kita perbaiki. Sehingga nanti diharapkan dengan setiap tahun kita melakukan perbaikan, ke depannya tanpa sadar kita sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Itu goalnya. Yang kelima adalah kita lakukan secara transparansi, jadi transparan seluruhnya segala kegiatan dari mulai proses awal sampai hasil itu kita buka di jaga.id. Jadi Bapak Ibu kalau nanti mau akses di jaga.id, Bapak Ibu bisa bandingkan, Pak Sek nanti bisa bandingkan dengan kementerian lain umpamanya. Saya mau lihat dan kementerian sebelah dengan saya, bagaimana perbandingan angkanya, dia unggul di mana, saya unggul di mana, itu bisa dibandingkan. Jadi tinggal akses jaga ID, masuk SPI, lihat ambil kementerian kita, kementeriannya apa yang mau kita bandingkan itu boleh. Mau lihat sendiri saja juga boleh. Nah ini Bapak Ibu sekalian dalam perjalanannya bahwa SPI tahun 2021 sampai dengan 2024 itu merupakan kegiatan sebagai masuk dalam RPJMN sampai dengan 2024 sehingga pelaksanaan surveinya dari tahun 2021 sampai 2024 sama. Jadi karena ingin dibandingkan kita ada 2021, 2022, 2023 dan 2024 sehingga metodologi yang kita gunakan masih sama. Nanti mungkin setelah 2024, 2025 nanti Pak Inspektur jadi udah ngobrol sama Bappenas, kemungkinan nanti SPI akan dilaksanakan sampai dengan 2045. Tetapi mungkin nanti sistemnya 2 tahun sekali Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi setahun survei, setahun perbaikan, nanti survei lagi gitu. Jadi ada waktu untuk melakukan perbaikan sehingga kita bisa potret lagi di tahun berikutnya. Itu baru planning di tahun 2025 sampai dengan 2045. Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat di sini ada angka 16%, 18%, 21%, artinya apa? Bahwa respon rate kita masih relatif rendah Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang terima survei mereka nggak mau ngisi. Banyak faktor yang nggak mau ngisi. Pas lihat KPK nih urusannya panjang nih kalau saya ngisi gitu ya. Jadi ada kekhawatiran itu. Atau ada linknya. Nih jangan-jangan pinjol nih gitu. Jadi memang masih banyak itu yang terjadi kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Sehingga respon rate-nya pada tahun 2023 itu hanya 21%. Total responden nasional kita terima sampai 550.000 Bapak Ibu. Dan ini merupakan survei terbesar di Indonesia dengan jumlah segini. Tetapi kami juga tidak happy karena apa? Karena kami kirim data untuk undangan surveinya itu ke hampir 3 juta orang. Kita WA Bapak Ibu sekalian, kita WA 3 juta orang yang kembali cuma 550. Jadi cuma 21%. Yaitu tadi rendah, masih relatif masih rendah.
Walaupun kita terima sebenarnya 600 lebih, yang 100 itu kita buang Bapak Ibu datanya. Jadi ada data yang kita buang 100. Kenapa? Karena jawabannya itu rata kanan dan rata kiri. Isinya 6 semua sampai akhir. Ada yang isinya 1 semua sampai akhir. Yang 1 itu berarti barisan sakit hati, itu kita buang. 6 itu bagian pro, itu kita buang. Itu kita buang. Ya, jadi supaya arti perimbangan. Satu ada perimbangan. Kedua, mungkin juga ini jadi contekan buat Bapak Ibu nanti kalau terima surveinya. Bahwa di dalam survei itu ada pertanyaan-pertanyaan terbalik yang kita kombinasikan. Jadi 6 itu di nomor 1 bagus, di nomor berikutnya 6 itu jelek gitu. Tapi saking suruh ada pada perintah tolong isi yang bagus-bagus, bagus itu 6. 6 semua dia isi, padahal 6 itu ada juga negatif. Jadi seperti itu. Jadi kombinasi pertanyaannya kita buat sekombinasi mungkin supaya bisa lebih objektif harapannya. Nah Bapak Ibu sekalian, total di tahun 2023 ada 637 instansi yang terlibat di dalam SPI ini. Ya, dari mulai kementerian lembaga ada 92, kemudian 34 provinsi sebelum pemekaran provinsi di Papua. Jadi ada 4 provinsi pemekaran yang belum ikut tahun lalu karena belum 1 tahun. Kemudian ada 508 pemerintahan kota dan kabupaten. Ini juga tidak seluruhnya karena ada beberapa kabupaten di Papua yang tidak ikut dikarenakan konflik, Pak. Jadi ada konflik, jadi tim kami nggak bisa turun ke sana gitu. Jadi waktu tim kita turun ke sana, izin Bapak silahkan kita turun ke kondisi tidak aman, kita turun, jadi kita dikawal turun lagi. Nggak bisa melakukan survei. Berikutnya, nah Bapak Ibu sekalian kita coba sama-sama untuk interpretasikan daripada hasil skor SPI ini. Jadi ada 4 tahapan besar, yang pertama adalah kita bicara persiapan, yang kedua adalah analisa dimensi, kemudian analisa lanjutan dan bagaimana kita menyusun program. Yang pertama dalam hal persiapan. Persiapan ini sama-sama kita cermati skor atau indeks kita dari tahun ke tahun. Nah kita harus amati tahun ke tahun naik apa turun gitu ya. Kalau memang naiknya di mana, turunnya di mana, itu yang harus kita lihat. Nanti apa penyebabnya, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari masing-masing komponen pendukungnya atau komponen yang membuatnya. Dalam hal ini adalah internal, eksternal maupun ekspor. Jadi kalau nanti kita lihat apakah internal kita naik, apakah eksternal kita naik, apa ekspor kita naik atau turun, nanti kita lihat. Terus kemudian nanti kita lihat dimensi yang diukur apa saja gitu ya. Dan terakhir kita akan menyusun rencana aksi. Jadi izin Bapak Ibu sekalian bahwa nanti rencana aksi ini bukan kerjanya Pak Inspektur gitu ya. Jadi karena ini adalah bicara mengenai instansi dalam arti Kementerian Perdagangan, maka seluruh eselon wajib terlibat. Karena ini nanti yang dipotret bukan lagi potretnya Inspektur, bukan potretnya Pak Sekjen, tapi potretnya Kementerian Perdagangan. Memang secara tren nasional kita, indeks kita turun Bapak Ibu sekalian. Dari tahun 2021 72,4, yang targetnya 74 tapi hanya tercapai 72,4. Tahun 2022 turun lagi jadi 71,9, targetnya itu juga kemarin masih 74. Tahun 2003 kita mentargetkan nasional itu 76. Cuma tidak tercapai juga, malah turun jadi 71,0. Nah, secara ini memang secara umum dari kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah kita turun. Dan kalau secara umum ya terendah itu ada di angka di Kabupaten Sika, itu 47,1 nilainya. Terus kemudian tertinggi memang sementara ini masih di Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan 85,8 tertingginya. Itu kalau secara keseluruhan nanti kita bagi berdasarkan kementerian ya. Nah kalau kita lihat di sebelahnya belum Mbak. Kalau lihat ini dari lembaga secara umum waktu itu 81,8. Tapi dari itu kategori warna hijau itu masih kategori terjaga. Jadi terjaga terus turun menjadi 79,5. Masih daerah terjaga dan sekarang lompat ke area waspada menjadi 76,4. Jadi artinya gradasinya memang turun. Kementerian juga sama dari angka 80 secara rata-rata sekarang di angka 73 mendekati angka rentan. Jadi kalau merah itu masuk kategori rentan. Jadi di bawah 73 nilainya rentan. Nah itu di bawah jadi seperti itu. Tapi kalau untuk pemerintahan nanti secara sekilas saya bahas itu Pemkot, Pemkap dan Pemprot fluktuasi. Masih berkutat di arah rentan, di arah merah. Berikutnya Mbak silakan. Nah ini sekarang kita coba interpretasikan Bapak Ibu untuk nilai kita. Ya, nilai dari Kementerian Perdagangan. Nilai kita berada di angka tahun 2023 ini 71,77.
Oke, 71,77, tertinggi 85,78. Terendah kalau secara kementerian dan lembaga 88 ini Radio Republik Indonesia 59,62. Nah, ini ada 2 bintang Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Bapak Ibu, sekarang kita berada di area merah. Karena angka kita di bawah 73. Jadi daerah masuk kategori rentan sekarang. Nah, bagaimana kita untuk men-setting target skor kita? Ada 2 di sini. Apakah kita mau lompat ke warna kuning? Setidaknya di tahun 2024 ini setidaknya kita bisa tembus di angka skor 73. Minimal masih di area waspada lah, warna kuning. Atau kalau memang kita mau ambisius, kita lompat ke 78. Itu area terjaga, karena 78 ke atas sudah area terjaga. Jadi nanti bagaimana effort kita, target apa yang mau kita sepakati, apakah kita mau lompatnya 3 digit atau 2 digit, atau kita mau lompat 5 digit. Ya nanti silakan kita sepakati targetnya kita mau di angka berapa. Itu kalau secara keseluruhan antara kementerian dan lembaga. Tapi kalau kita lihat hanya kementerian saja, kita di posisi ke-21 Bapak Ibu. Ya di posisi 21 dari 34 kementerian, kita di posisi 21. Dan terendahnya di Kementerian Perhubungan. Dan itu masuk di area perhubungan masuk ke dalam ini kita untuk bersama-sama kita kawal untuk perbaikannya. Kalau perdagangan belum masuk Pak, kalau bisa jangan masuk Pak. Ya, jadi jangan sampai masuk perdagangan. Jadi ada 10 kementerian yang ada di kita coba bantu untuk kita kawal supaya indeksnya meningkat. Ya, kita lihat kalau kementerian itu tertingginya 84,18 Kementerian Keuangan. Ya, 8,84. Nah, kalau kita lihat berdasarkan sektor antara di sini instansi sektor perdagangan, koperasi, UKM, BUMN dan investasi, kita berada di posisi ke-6. Kalau dikelompokkan itu ya, kita berada di posisi ke-6. Terus kalau memang dari 14 kementerian tipe besar, yang memang klaster-klaster besar, kita di posisi 8. Jadi itu nanti kita lihat posisi kita mau di mana nanti. Kita tentukan posisi kita di mana dalam hal scoring. Tapi yang paling penting bagaimana kita melakukan perbaikan untuk Kementerian Perdagangan. Oke, nah sekarang kita lihat per respondennya. Total responden yang mengisi survei kita dari seluruh pegawai yang ada di Kementerian Perdagangan adalah sebesar 547 pegawai. Saya nggak tahu di sini total pegawai berapa nih Bapak. Hampir 3.000 ya. Hampir 3.000. Berarti hampir 3.000 ini cuma sekitar 12% ya. Kurang lebih 12% yang isi ya, karena cuma 500 ya. 3.000 berarti kalau 10%-nya 300, ini 500 ya, sekitar 12-15% yang mengisi. Nah ini pembagiannya Bapak Ibu sekalian di eselon 1 itu pembagiannya ada ini. Tertinggi adalah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 32,54%. Tapi ini persentase belum tentu besarnya sesuai dengan ini karena bisa saja eselon 1 jumlah pegawainya lebih banyak dibanding eselon yang lain. Sehingga persentase tidak menentukan itu. Tahun ini Pak 2023. 2004 belum? Ini hasil 2023, 2004 baru mau kita mulai lagi. Nah ini dari internalnya seperti itu, kemudian dari eksternalnya, jadi dari eksternal itu adalah masyarakat yang kita layani, baik perorangan maupun lembaga dan termasuk di dalam vendor ada 308 yang berinteraksi dengan eselon 1 ini. Ya berinteraksi dengan eselon 1 ini ya, nanti kita lihat sama-sama. Ini adalah jumlah sampel. Jadi tantangannya ke depan tahun 2024 ini harapannya bagaimana kita sama-sama meningkatkan sampel ya, respon rate-nya. Jadi mungkin daftar pegawai sudah dikirimkan ke kami sebanyak 3.000 gitu ya. Tapi mungkin setelah kita cleaning datanya yang tidak memenuhi kriteria umpamanya ada 2.000. Nah, dari 2.000 kita random mungkin ada 1.000 yang kita kirim tapi yang sebagian nggak ngisi gitu. Paling cuma 500 yang mengisi. Nah, itu jadi perhatian kita. Berikutnya. Nah, sekarang kita lihat angkanya. Angka skornya. Dari kita berdasarkan eselon 1. Ini ada warna merah, warna hijau, warna kuning. Sama-sama kita tahu bahwa warna merah itu berada di angka di bawah 73 ya. Berarti masuk daerah rentan. Terus kalau warna hijau di atas 78. Berarti daerah terjaga. Warna kuning di area waspada.
Ya, antara 73 sampai dengan 78. Nah, kalau kita lihat di sini yang masih berwarna merah adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ini angkanya 70,37. 35, maaf, 35. 70,35. Kalau di rapot kita di sekolah, ini nggak merah Pak, karena 70 kan. 70 nggak merah. Jadi sebenarnya tinggal dikit lagi. Kita naikkan 2 poin saja, 2 poin sekian itu bisa masuk di arah kuning. Ya, seperti kayak Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, ini 75,94. Ya, 2 poin lagi. 2 poin lain masuk ke warna hijau. Tapi yang warna hijau juga jangan dulu jumawa, karena di warna hijau pun masih ada yang namanya nanti ada resiko-resiko yang tetap masih ada, tindakan-tindakan kemungkinan potensi korupsinya ada. Tapi tidak sebesar yang berwarna merah dan berwarna kuning. Jadi kemarin kita lihat Kementerian Keuangan juga bukan berarti bersih Pak. Yang nilai tertinggi 80 sekian itu juga daerah-daerah tertentunya masih ada. Di Dirjen Pajaknya masih ada, di Bea Cukainya masih ada. Jadi beberapa titik itu masih berisiko tinggi. Nanti kita lihat resikonya. Warna hitam nggak ada sampelnya Pak. Jadi warna hitam itu kita tidak ada sampelnya Bapak Ibu. Jadi mohon izin kita tidak bisa olah datanya karena tidak ada datanya Pak. Jadi kosong. Bisa saja mungkin tadi dikirimkan linknya tapi dari eselon 1 di bagian ini nggak ngisi. Nggak ada yang jadi responden gitu, nggak ada yang mau ngisi. Jadi nilainya kosong. Atau cuma 1-2 kan itu juga tidak masuk secara hitungan statistik. Seperti itu. Jadi yang warna-warna hitam ini adalah eselon 1 yang tidak ada sampelnya. Jadi kita nggak keluarkan scoringnya. Begitu juga di eksternal ya. Nah yang menjadi perhatian tadi nanti adalah expert nih Pak. Expert kita angkanya 56,94. Ini yang menarik turun dari tahun lalu ya. Yang menarik turun dari tahun lalu. Jadi 56,94. Faktor koreksinya sudah turun Pak, dari kemarin 3,1 sekarang cuma 3. Faktor koreksi itu cuma 2. Ya, dua dimensi dari faktor koreksi. Yang pertama adalah prevalensi korupsi, yaitu indikasi terjadinya korupsi. Yang kedua adalah integritas pelaksanaan survei. Ya, jadi pada waktu pelaksanaan survei ada nggak kecurangan di sana? Karena ada beberapa lembaga Pak, itu pegawainya dikirimnya itu dipilihin dulu. Jadi dipilih dulu, dari 1000 dipilih yang bagus kirim ke kita. 1, ada juga lembaga yang membuat kunci jawaban. Kunci jawaban dia buat, kemudian dia share ke seluruh pegawai. Ada. Nah ini kok bisa ketahuan gitu ya, karena dari tim kami juga ada tim hitam yang turun Pak. Jadi dalam pelaksanaan juga kita, kalau saya kan terang-terangan diundang nih sama Pak Inspektur. Ada juga yang pada waktu pelaksanaan dia turun. Entah dia ngopi, entah dia jadi penerima layanan di tempat Bapak gitu. Ngobrol-ngobrol apa segala macam ya pokoknya caranya mereka lah kan. Itu bukan dari divisi kami sih memang. Itu biasanya kita minjem dari divisi penindakan. Minjem untuk investigasi gitu ya. Jadi beberapa kecurangan kita temui. Sehingga hasilnya seperti ini. Terus itu masuk dalam faktor koreksi. Nah jadi kalau kita lihat secara keseluruhan setelah dihitung ini angkanya jadi akhirnya banyak merah karena expertnya itu udah narik turun. Jadi hasil akhirnya di indeks 2023-nya banyakan merah. Hanya 1 yang kuning yaitu dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Itu masih bertahan di kuning. Oke, berikutnya. Nah sekarang kita lihat dari seluruh indeks kita di aspek mana gitu ya. Kalau kita lihat dari yang warna biru, nah yang warna biru itu eksternal Pak, dari 88,98 turun tipis 88,07. Artinya tidak terlalu bergerak jauh di eksternal kita. Artinya masih istilahnya kalau dalam statistik itu masih ya dianggap hampir sama lah, disparibus hampir sama rata-rata air gitu ya. Hanya dipengaruhi oleh faktor error aja itu umpamanya seperti itu. Yang kedua, internal kita. Lah ini menariknya internal kita malah naik Pak. Dari 81,22 naik 81,93. Ya.
internal kita baik, bahwa ini bisa berarti apa? Bahwa setiap pelaksanaan program dilakukan di Kementerian Perdagangan sudah menyentuh dan sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Harapannya seperti itu, karena ini angkanya naik jadi 81,93. Kemudian dari expert nih Pak, dari expert yang turun kalau kita lihat dari 67, dari sebelumnya 83 malah. 67,57 turun menjadi 56,94. Ini cukup tajam turunnya. Ya. Jadi seperti itu kalau kita lihat. Nah, jadi indeks SPI-nya dari 75,61 menjadi 71,77 di tahun ini, tahun 2023. Nah, kalau lihat faktor koreksinya turun Pak dari 3,1 menjadi 3,0. Artinya kita sudah lebih baik dalam hal ini. Ini nanti kita tinggal sikapi nih mau seperti apa nih, mana yang mau kita dongkrak naik ini. Terus programnya apa itu ya dari berangkat dari sini. Sekarang kita coba bedah per dimensi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini expert. Expert itu ditanyakan beberapa pertanyaan dari mulai praktek suap, pungli, konflik kepentingan, transparansi layanan publik, intervensi pihak lain, kualitas transparansi anggaran, PBJ, manajemen SDM, kemampuan mendeteksi korupsi internal, penerapan pesan-pesan anti korupsi, integritas pegawai, dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi. Ini yang ditanyakan kepada expert kita. Jadi expert kita memang dilihat berdasarkan apa? Persepsi, betul Pak. Tapi persepsi yang didasari pada pengalaman. Jadi yang kita syaratnya menjadi expert kita adalah dia pernah berinteraksi dengan Kementerian Perdagangan dalam 1 tahun terakhir. Jadi nggak boleh kalau dia nggak pernah bersentuhan tidak bisa jadi expert. Ya, umpamanya ombudsman atau BPK yang melakukan audit itu kita mintakan. Jadi kita tanya BPK-nya itu mau melakukan audit ke kementerian yang mana. Kalau dia tidak perdagangan maka tidak bisa jadi expert perdagangan. Tapi kalau dia mengaudit Kementerian Perdagangan maka dia bisa menjadi expert di Kementerian Perdagangan. Nah, kalau kita lihat di sini total perwakilannya ada 9 Pak. 9 expert. Jadi 9 lembaga expert. Ini salah satu faktor koreksi Bapak Ibu sekalian. Harusnya minimal 10 lembaga, ini cuma 9. Nah, ini sebagai tadi catatan untuk faktor koreksi. Jadi nanti kalau nanti dimintakan untuk perwakilan expertnya minimal 10 karena kita menyediakan 13 kelembagaan. Jadi kalau bisa dipenuhi 10 sehingga akan mengurangi faktor koreksi. Nah, yang kalau kita lihat di sini ombudsman Pak. Jadi nanti tapi jangan dicari orangnya. Ini ombudsman yang kasih nilai 30 nih. Ternyata orangnya datang awas nggak saya kasih kopi gitu ya. Jadi ini ada faktor apa di sini? Nah, itu nanti sama-sama kita cari akar masalahnya. Kenapa ombudsman memberikan nilai sampai rendah, sampai angka 30. Terus dari KPK sendiri, tapi bukan dari kami, bukan dari monitoring. Ini dari LHKPN, dari UPJ dan dari Stranas ya, dari gratifikasi dan Stranas itu yang memberikan. Terus kemudian dari RB sendiri juga Pak. RB juga memberikan nilai cuma 62. Ya, dari RB-nya 62. Nah, auditor BPK ngasih nilai 72,94. Nah, ini semua yang memberikan nilai. Jadi totalnya tadi seperti ada angka di 60 sekian. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah dimensi-dimensi yang mengukur atau untuk pembangun daripada indeks SPI. Jadi internal itu 0,3, eksternal 0,33 dan expert 0,37. Baru dikurangi faktor koreksi 0,2. Nah, kalau kita lihat yang turun itu adalah mengenai pengelolaan PBJ. Turun 1 poin. Terus kemudian pengelolaan anggaran turun 0,4 poin. Dan pengelolaan SDM turun 1,1 poin. Sedangkan dimensi yang lain naik. Ini yang kita tanyakan kepada responden internal. Jadi ada 7 dimensi kalau internal. Makanya kuesioner internal itu lebih banyak, lebih panjang. Kurang lebih 10-15 menit pada waktu mengisinya. Kalau untuk eksternal ada 3 dimensi saja dan semuanya turun. Transparansi dan keadilan layanan itu turun 0,2. Integritas pegawai turun 1,7. Upaya pencegahan korupsi turun 0,7. Expert yang paling tinggi turunnya 10,6 poin.
dan cuma satu dimensi. Dan faktor koreksinya turun 0,1. Ini cara perhitungan seperti ini. Berikutnya, sekarang kita coba lihat per eselon 1 Bapak Ibu sekalian. Jadi bacanya ke kanan, jadi dari garis itu ke kanan. Di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kan skor SPI-nya 73,5. Unit kerja terendahnya adalah Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan. Dari semua biro yang ada, dari semua badan yang ada di eselon 1 itu, yang terendah adalah Biro Peraturan, yaitu 70,35. Apa masalahnya? Masalahnya adalah tentang sosialisasi anti korupsinya yang rendah, 59,63. Nanti kan dari eselon 1 bilang, sosialisasi, saya setahun itu bisa 5 kali sosialisasi, kok nilainya masih rendah? Nah ini kadang suka seperti itu. Banyak kan dari teman-teman bilangnya gitu, udah suka memperhatikan frekuensi, tapi tidak memperhatikan internalisasi. Setelah dilakukan sosialisasi, what next-nya tidak dilakukan. Contoh, kita lakukan sosialisasi untuk umpamanya kita tolak gratifikasi gitu ya, anti gratifikasi. Semua pegawai mungkin sudah tahu pengertian gratifikasi, bahayanya gratifikasi dan sebagainya, tapi belum sampai pada tataran action, baru tataran kognitif, tataran di kepala. Bagaimana cara untuk menginternalisasinya? Sederhana umpamanya, setiap pojok ruangan kantor ini harus pasang banner gambar 5 tangan tolak gratifikasi. Salah satunya umpamanya, itu kan mengingatkan terus. Jadi walaupun dari kelas, setelah keluar kelas dia masih terus terlihat. Salah satu itu, atau mungkin kalau sedikit punya biaya, bikin pin Pak Sekjen. Bikin pin kita pakai, wajib dipakai di kantor pin. Kalau memang nanti kan setidaknya kalau mau lagi pelayanan, mau minta sesuatu, aduh nggak enak ini. Minimal tutup dulu pin baru minta gitu ya, bisa seperti itu. Ya bisa seperti itu, artinya itu sebagai salah satu pengingat. Bagaimana kita membangun dari kognitif kepada sesuatu yang sifatnya action. Menjadi habit, jadi attitude. Jadi itu yang terkadang kita lupa. Sosialisasi frekuensinya bersering-sering tetapi internalisasinya tidak kita tindak lanjuti sehingga tidak membekas. Nah itu yang mungkin masih dirasakan oleh mereka. Jadi sosialisasi anti korupsi seperti itu. Kemudian di Badan Pengkajian 84, terendahnya aja udah 82 teman. Terendahnya aja masih terjaga gitu ya. Masalahnya di sosialisasi anti korupsi juga. Terus kemudian ini Bapak Ibu bisa lihat ke kanan semua. Sekarang kalau kita lihat yang Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 7594 di Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi. Dalam hal pengelolaan SDM yang bermasalah. Ini pengelolaan SDM salah satu contohnya adalah sistem apa? Kita bicara mengenai promosi dan mutasi gitu ya. Oh terang aja dia naik promosi, dia dekat dengan pejabat A. Padahal kan kalau di sini ada sistem merit Pak. Sistem merit ada. Yang pakai bidding ya. Padahal di sini sudah dalam hal promosi dan sebagainya udah pakai sistem bidding. Ya, di mana setiap ada jabatan kosong itu kita lakukan secara terbuka. Ayo siapa yang memang memenuhi syarat? Syaratnya adalah ini. Silakan daftar, kemudian lakukan fit and proper test. Ya, dilakukan seperti itu. Siapa setelah dilakukan penilaian, setelah penilaian baru diumumkan siapa yang menang. Kalau itu terkomunikasikan ke seluruh pegawai kita, itu membangun kepercayaan dan menghilangkan persepsi. Enggak ada lagi bilang, oh terang aja dia menang karena dekat dengan pejabat. Enggak. Tuh jelas tuh angkanya berapa dia menang kok, emang angkanya tinggi dia menang. Walaupun memang dia dekat kenalannya atau satu alma mater dengan pejabat tersebut. Tapi semua prosesnya diinformasikan. Terkadang kita punya sistemnya, suka enggak komunikasikan. Kita suka lupa. Kita punya prestasi, suka tidak kita kasih tahu ke bawahan kita. Itu seringannya gitu. Merasa udah tahu lah masa iya sekantor nggak tahu. Ternyata pegawai dari eselon 3 ke bawah belum tentu tahu Pak bahwa prestasi dari Kementerian Perdagangan itu udah sebegininya. Sistemnya udah sebegininya gitu. Itu yang kadang suka kita lost, akhirnya pada waktu mereka disurvei mindsetnya masih mindset lama. Iya dia karena sama-sama lulusan UI makanya dia naik.
karena sama-sama sukunya dari suku A, maka dia naik. Itu masih ada yang itu bagaimana membongkarnya tadi. Lakukan komunikasi sesering mungkin sistem yang kita punya. Sehingga mereka oh iya ini mereka wajar dia naik karena dia pintar, wajar dia naik karena punya prestasi dan sebagainya. Itu salah satu dalam hal pengelolaan SDM, dalam hal bicara mengenai promosi dan mutasi umpamanya. Mungkin itu, jadi nanti silakan Bapak Ibu ini sudah saya sampaikan filenya, jadi nanti bisa dilihat kembali. Berikutnya, sekarang bagaimana dari kacamata eksternal? Nah dari eksternal kita lihat eselon satunya yang terendah adalah Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditas Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas. Unit kerjanya adalah sama ya unit kerjanya. Ini masalah integritas pegawai. Apa integritas pegawai ya? Salah satunya tadi ada di dalam integritas pegawai itu ada gratifikasi, ada suap, ada pemerasan. Kalau gratifikasi itu yang aktif satu Pak. Yang aktif itu satu, bukan petugas yang aktif. Yang aktif adalah pihak luar. Tiba-tiba ditentenglah itu Jeko 2 Lusin gitu ya. Itu gratifikasi, tapi gratifikasi yang tidak berhubungan dengan hukum karena berada di bawah nilai. Kan yang nggak boleh kan apabila gratifikasi itu berada di angka nilai 1 juta ke atas itu baru masuk gratifikasi. Tapi itu juga udah kebiasaan. Dengan membiasakan itu kan beresiko Pak. Makanya dari kami dari KPK kan juga ASN. Tapi nggak boleh juga Pak kalau umpamanya diajak makan siang kita nggak boleh juga gitu loh. Ya karena membiasakan. Jadi membiasakan gratifikasi kecil pun jangan kita ambil umpamanya. Itu bedanya gratifikasi yang aktif adalah satu. Dari pihak luarnya. Kalau yang kita yang disebut dengan suap apabila dua pihak aktif itu masuk kategori suap. Sederhananya gini, ini datang mulu minta urusan surat, kali-kali bawa kopi kayak itu udah aktif itu Pak. Itu masuk kategori aktif itu. Kalaupun dia datang dan memberi itu masuk kategori suap. Karena dia sudah aktif, sudah meminta. Yang kalau pemerasan adalah apabila suap diikuti dengan kalau nggak bawa sesuatu nggak keluar nih perizinannya. Itu udah ada sesuatu yang dijadikan sandra, itu masuk kategori pemerasan. Jadi ini dalam hal integritas pegawai salah satunya yang paling kencang adalah di sana. Masalah pungli juga masih di sana juga masih terjadi itu di integritas pegawai. Jadi nanti silakan nanti dibedah Pak. Dua hal yang menjadi perhatian di kita adalah pertama ini faktual atau persepsi, itu aja dulu. Ya, kalau faktual adalah kita cek sistem kita, ada nggak kebocoran di sistem kita? Enggak kok katanya, semua udah pakai digitalisasi, PBJ-nya udah nggak ada lagi, mana mungkin PBJ ada yang namanya kerjasama antara vendor dengan kita, semua udah pakai digitalize, sudah pakai nggak ketemu antara penyelenggara dengan vendor. Tapi jangan salah Pak, beberapa kita temuin adalah sistemnya digitalisasi, tapi pada waktu penyusunan persyaratan vendor yang akan masuk itu masih ada campur tangan orang. Dia tahu temennya ini punya kualifikasi A, maka persyaratannya dibuat semirip mungkin dengan kualifikasi si temennya ini. Sehingga nanti yang masuk ya dia pasti, walaupun dengan adil tetap yang masuk dia karena dia yang memenuhi kriteria itu gitu loh. Iya Pak. Wah iya Pak, berarti itu belum diganti Pak. Perdagangan Pak. Pak Reddy tolong diganti itu Pak, masih Kementerian Koperasi itu, masih template-nya. Tapi kalau isinya angkanya sudah. Judulnya. Judulnya masih itu. Baik. Tapi udah di bawahnya semua data-datanya udah ini Pak. Terima kasih Pak, luar biasa nih Pak, diperhatiin satu persatu. Oke, itu untuk eksternalnya. Berikutnya, silakan Mbak. Sekarang kita masuk ke resiko dari dimensi. Nah kalau kita berdasarkan dimensi dari tahun ke tahun Pak, Bapak Ibu sekalian kita perhatikan, nggak usah kita bahas semua karena waktunya terbatas. Jadi yang kita baca, kita lihat yang lompatannya tinggi aja. Yang lompatannya tinggi apa? Integritas instansi. Dari sedang jadi sangat tinggi. Dari warnanya kuning ke merah, bahkan bukan merah biasa, merah tua gitu ya.
Jadi merah tua nih, dari lompatan dari 2022 ke 2023 nih lompatannya yang paling tinggi adalah itu. Sekarang kita bedah integritas instansi itu apa. Nah ini di India, integritas instansi. Jadi ada 12 subdimensi. Praktek suap dari 2022 sampai 2023 nggak berubah nih. Jadi masih resikonya masih sangat tinggi. Ya, jadi indikasinya gitu loh. Ini belum tentu terjadi tapi indikasinya sangat tinggi dalam hal praktek suap, praktek pungli juga. Indikasinya masih sangat tinggi. Konflik kepentingan malah dari tinggi naik ke sangat tinggi. Harusnya warnanya kuning kalau nggak hijau malah naik gitu ya. Jadi hampir semua ini dari semua dimensi itu masuk di area sangat tinggi. Nah ini kalau nanti dilihat dua hal, persepsi atau faktual. Bisa saja persepsi. Ya dalam hal ini adalah contoh sistemnya sudah kita lihat semua, sistemnya semua tidak ada kebocoran, tetapi kenapa masih jawaban seperti ini? Oh berarti sistem baru kita belum kita komunikasikan secara merata baik ke masyarakat internal di pegawai kita maupun masyarakat eksternal di luar kita. Mindset mereka masih mindset yang lama. Ya kalau bersama itu udahlah susah. Harus ini, harus itu. Padahal sistem kita sudah digital gitu ya. Itu yang kita nggak komunikasikan. Gimana komunikasikannya? Udah pasang spanduk aja depan kantor. Sistem digital, flowchartnya seperti ini. A, B, C, D jadi jelas. Sederhana bang seperti itu. Itu untuk membongkar mindset. Kalau itu masalahnya bukan di masalah faktual, tapi di persepsi. Tapi kalau di masalahnya faktual, di mana kebocoran itu kita perbaiki. Supaya jangan sampai terjadi. Ini kan baru indikator nih, masih indikasi nih, jangan sampai itu terjadi. Tindakan korupsi jangan sampai terjadi. Ini indikasinya sampai di sini gitu nih. Mampetnya di sini nih. Mungkin apa enggak? Nah, dua tadi ya, lihat persepsi atau faktual. Berikutnya, saya tidak bahas ini, rata-rata masih sama dari tiap tahun, kecuali yang tadi integritas instansi saja. Ya, berikutnya. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini rekomendasi. Jadi tadi kami juga memberikan rekomendasi. Jadi rekomendasinya ada 4 jenis rekomendasi. Yang pertama adalah rekomendasi resiko sangat tinggi. Resiko sangat tinggi itu diawali dengan kata-kata perbaikan mendasar dan menyeluruh. Berarti kejadian itu ditemukan di beberapa instansi, di beberapa eselon umpamanya. Itu menyeluruh. Berarti kita lakukan perbaikan dan mendasar dan menyeluruh. Kalau resiko tinggi hanya perbaikan mendasar saja, tidak menyeluruh. Terus kemudian ada nanti kata-kata pertama intensifikasi itu pasti masuk kategori sedang. Kalau resiko rendah adalah mempertahankan. Jadi itu untuk mengidentifikasi rekomendasi. Beberapa saja. Nah Bapak Ibu sekalian kami juga sudah kirim laporannya, kami juga sudah kirim bagaimana cara interpretasi untuk membaca hasil survei. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, silahkan nanti saya serahkan Pak Inspektur. Mungkin ada hal yang mau kita tanya jawab atau diskusi, silahkan. Baik, terima kasih Pak Putra. Nah, tadi telah disampaikan sepanjang secara transparan ya, hasil-hasil survei penilaian baik dari 2022 sampai 2023. Nah ini ada beberapa di tempat kita, unit kita ya merah. Ini tolong nanti mungkin menjadi perhatian kita semua lah seperti itu. Baik Ibu Bapak sekalian, sekali lagi mohon maaf Pak kalau acara ini dengan penyambutan yang kurang berkenan, mungkin ada hal-hal yang kurang, kami mohon maaf atas nama pimpinan dan sekali lagi terima kasih Pak Sekjen bisa ikut hadir sehingga Pak Sekjen sendiri bisa melihat cermin respon dari teman-teman kita, ya staf-staf kita terhadap penilaian dari SPI ini. Baik Ibu Bapak sekalian, demikian acara sosialisasi survei penilaian integritas tahun 2023 dengan mengucapkan alhamdulillah kami nyatakan selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.